Jadi kalian tahu saya seorang ateis. Dan banyak orang Kristen mengikuti saya, mendukung saya, menyayangi saya, menyambut saya ke dalam kekristenan. Dan mungkin suatu hari saya akan menemukan Yesus. Saya tidak tahu. Tapi kalian tahu, terutama dalam beberapa tahun terakhir, saya jadi sangat menyukai kekristenan bukan karena aspek spiritualnya. Meskipun jelas itu sangat penting bagi banyak orang. Secara pribadi itu tidak menarik bagi saya. Tapi saya jadi sangat menyukai kekristenan karena aspek peradabannya. Dan saya paham bagaimana kekristenan telah membentuk peradaban barat yang sangat saya nikmati manfaatnya. Dan saya juga mulai melihat bahwa ketika kekristenan dihilangkan dari barat, maka yang kita dapatkan sebagai gantinya bukanlah barat yang indah. Itu bukan barat yang ingin saya tinggali. Jadi kekristenan harus tetap hidup. Kekristenan harus bertahan jika kita ingin mempertahankan peradaban barat. Itulah pandangan saya secara keseluruhan. Itulah sebabnya saya marah ketika melihat video seperti ini. Lihat ini. Ini London ya. Lihat ini. Lihat ini. Tidak ada yang menegur orang-orang ini. Tidak ada yang menghentikan mereka. Ini adalah Tower Bridge. Elit Inggris menyetujui ini. Mereka mengambil foto, mereka merekam video, mereka membiarkan mereka melakukan ini. Saya masih punya lagi. Saya ingin menunjukkan sesuatu lagi kepada Anda. Lihat ini. Ini adalah Tower Hamlets. Mereka tidak punya masalah dengan ini ya. Meskipun ini adalah secara historis, ini adalah tanah Kristen. Ini provokatif. Ini sangat mencerahkan. Banyak orang yang merasa kesal dengan hal itu. Tapi kalangan elit Inggris tidak peduli. Polisi metropolitan juga tidak peduli. Kalian pasti berpikir teman-teman, ayolah Hari Sultan, kami sudah tahu ini, kenapa kamu memutarkannya untuk kami? Jadi saya sudah melihat banyak video di mana polisi Inggris, bahkan polisi Amerika, mengganggu orang-orang Kristen. Mereka mengganggu para pengkhotbah Kristen. Lihat ini. Sebentar, kita jeda dulu. Jadi saya baru saja mendengar Anda membaca dari kitab suci. Tapi setelah Anda membaca langsung dari Alkitab, kami mengalami. Jadi polisi ini menghentikan pengkhotbah Kristen kulit hitam ini karena dia membaca sesuatu dari Alkitab. Sebelumnya, orang-orang Muslim ini sedang melakukan apa? Apakah mereka sedang membaca Harry Potter? Apa itu? Mereka sedang membaca dari Al-Quran. Berikut ini, jika kalian terus melakukan kejahatan kalian, lihat ini. Lihat bagaimana mereka cari kesalahan. Jelas ditujukan kepada orang-orang di sini. Terus lakukan kejahatanmu. Tidak, ini bukan tentang apa yang kamu baca dari Alkitab. Alkitabnya sudah ditutup. Jika kamu terus melakukan kejahatanmu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tidak ditujukan kepada seseorang secara khusus. Saya berkhotbah untuk semua orang. Saya berkhotbah untuk semua orang. Melihat kerumunan di sekitar, saya berkhotbah untuk semua orang. Tidak masalah apa yang kamu khotbahkan. Dia melindungi komunitas LGBTQ karena dia berpikir kejahatan itu ditujukan kepada komunitas LGBTQ. Apa yang dikatakan Muslim tentang kaum gay? Apa yang mereka katakan secara terbuka? Tidak ada yang pernah menghentikan mereka. Bahkan orang-orang di sekitar pun ikut terlibat. Tapi di sini juga ada orang-orang hetero. Di sini juga ada orang-orang jalanan. Waspadalah terhadap orang-orang. Saya diizinkan untuk berkhotbah di tempat umum. Untuk melakukan kejahatanmu dengan berkhotbah. Saya berkhotbah kepada dunia. Kami adalah, dia sudah pernah ke tembok itu. Saya kira maksudmu ada sesuatu di balik itu. Itu interpretasimu. Alkitab mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan dia senang pergi ke pengadilan soal itu. Di mana keberanian seperti ini ketika umat Muslim meneriakan kitab suci mereka dengan suara keras di tengah alun-alun kita. Alkitab menunjukkan, Alkitab mengatakan begitu. Saya sudah memperingatkan pendeta Anda yang lain. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada titik di mana Anda sebenarnya... Dengar saudara, saya akan jujur denganmu. Saya akan mulai. Tunggu, tidak. Sebenarnya, tetap di situ saja. Tetap di situ saja. Karena saya akan jujur dengan kamu mulai. Kamu tidak tertarik dengan apa yang ada di Alkitab, tapi kamu tertarik dengan orang telanjang yang berkeliaran. Kamu tidak tertarik dengan apa yang sebenarnya dibahas. Kamu tidak tertarik dengan apa yang ada di Alkitab, tapi kamu tertarik dengan dosa-dosa dunia.
Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hal-hal ini adalah dosa. Jika kamu tidak mengizinkan saya untuk menggunakan kebebasan berbicara saya, temanku, saya tidak ingin pergi ke pengadilan. Saya tidak ingin pergi ke pengadilan. Saya ingin menunjukkan belas kasihan. Tapi saya sedang menunjukkannya padamu sekarang. Kami atas anugerah Tuhan memiliki pengacara Kristen terbaik. Dan saya katakan padamu, ini adalah pertarungan yang tidak sepadan untuk dihadapi. Ini adalah pertarungan yang tidak layak untuk diperjuangkan. Haleluya. Kalian mengganggu khotbah saya. Mereka benar-benar mengganggu khotbah saya. Saya membaca langsung dari Alkitab. Hal yang buruk datang dan menghentikan saya. Haleluya. Terima kasih saudara, hamba Tuhan. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Haleluya. Langsung dari Alkitab. Puji Tuhan. Rencana keselamatan. Setiap orang yang telah berdosa itu berarti semua orang di dunia. Bukan kelompok tertentu. Bukan gender tertentu. Saya katakan, setiap orang yang telah tidak mencapai kemuliaan Allah tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua orang. Tapi Kristus juga mati untuk semua orang. Dia tidak hanya mati untuk kaum gay. Kerja bagus. Saya senang dia benar-benar mempertahankan pendiriannya. Tapi lihat ini Melbourne. Tidak ada yang menghentikan mereka. Apa ini? Apa ini? Omong kosong? Tidak ada yang menghentikan mereka. Aku punya lebih banyak video. Lihat ini. Polisi telah melarang pawai jalan bersama Yesus untuk menghindari memprovokasi komunitas Muslim setempat. Tapi Muslim diizinkan melakukan ini. Lihat ini. Ada seorang relawan. Lihat ini. Apa ini? Ini adalah Muslim Syiah meskipun begitu. Karena Bradford sudah jatuh ke tangan Islam. Lihat itu. Lihat ini. Mereka benar-benar mempermainkan kita, teman-teman. Sekali lagi, seperti yang saya bilang, saya tidak punya kepentingan dalam hal ini. Tapi ayolah orang Kristen. Apa ini? Lihat ini. Ini mungkin alasan kenapa ini terjadi. Dengarkan petugas polisi Inggris ini, dia masuk Islam. Assalamualaikum. Halo untuk semua orang di Arab Saudi. InsyaAllah, saya akan berkunjung dan segera datang menemui kalian semua. Dan kaum sodomit. Inilah yang dikatakan Alkitab di sini. Kaum homoseksual dan kaum sodomit tidak akan mewarisi kerajaan surga. Jadi jika saya memberitakan ini, jika saya menyampaikan firman ini, saya tidak melakukan kejahatan apapun. Apakah saya melakukan kejahatan? Ini ada di sini. Pak polisi, bacalah. Bacalah. Orang LGBTQ itu berkata, "Hei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Ini adalah kebebasan beragama." Tidak, Pak polisi, bacalah. Tidak. Tidak. Saya baru saja memberitahu Anda, Pak polisi. Saya baru saja memberitahu Anda. Oke? Oke, silakan. Hey. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini semua orang harus bertobat. Ini bukan Tiongkok. Ini bukan Mekah. Kenapa kamu menyebutnya tongkat? Karena orang-orang meneriakkannya. Wow, lihat itu. Dia benar-benar memakai rompi anti peluru dan bilang, "Kenapa kamu pakai rompi anti peluru, bodoh?" Karena umat Muslim tidak suka orang-orang ini. Hari ini adalah hari keselamatan. Mereka diserang. Itu benar. Teman-teman lihat, kalian tahu apa? Sekali lagi, saya ingin mengatakan sesuatu. Ini terjadi pada orang Kristen di negara mereka sendiri. Tapi lihat ini. Lihat bagaimana mereka berperilaku. Lihat ini, lihat badut-badut ini. Mereka benar-benar berusaha memprovokasi pawai Kristen. Lihat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat si cebol kecil ini melompat. Lihat ya. Ini adalah mantan teroris yang pernah dihukum dan mencalonkan diri dalam pemilihan pemerintah daerah terakhir. Lihat dia. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kenapa mereka meneriakkan ini? Kenapa mereka meneriakkan Allahu Akbar di depan pawai Kristen untuk memprovokasi mereka? Lihat ini. Lihat para polisi yang lemah ini. Tidak ada penangkapan. Tapi satu orang gay membuat laporan, entah dia gay atau transgender atau apapun dia. Dia mengadukan seorang pengkhotbah Kristen dan pengkhotbah itu langsung ditangkap. Bagaimana ini bukan provokasi? Tapi lihat ini, saya benar-benar terkejut melihat ini. Ini juga terjadi di Amerika. Lihat wanita ini.
Suara itu maksudnya seperti musik, bukan berbicara. Kalau seseorang tersinggung karena ucapanmu, maka kita punya masalah. Seseorang tersinggung oleh ucapanmu. Ini Amerika. Apa yang terjadi dengan kebebasan berbicara? Apa yang terjadi dengan kebebasan berbicara yang dilindungi oleh konstitusi Amerika? Jika kamu membungkam kami, mereka tersinggung oleh ucapanmu. Oke, Maka aku tidak akan menerimanya, dan kita akan lanjut dari situ. Tunggu, kamu akan membawa kami karena ucapan yang menyinggung? Iya, tentu saja. Apa kamu serius? kamu akan menilang kami karena perilaku. Tidak, tidak. Tuduhan mengganggu ketertiban itu harus disertai tindakan. Inilah tindakannya. Polisi Purnawirawan, Dirinya untuk. 26 tahun, penegak hukum federal. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan lokal. Wow. Halo, lakukan apapun yang kamu mau. Lakukan saja yang bisa kamu lakukan. Situs webnya berantakan. Wow. Apa kamu tidak tahu hukum? Kenapa semua aparat penegak hukum ini jadi begitu berani saat harus membungkam orang Kristen? Sekali lagi, saya bilang ini sebagai orang luar. Ya, saya bukan Kristen. Tapi saya bisa jelas melihat standar ganda di sini. Kalian tahu kenapa itu terjadi, teman-teman? Karena orang Kristen, kalian membiarkan ini terjadi. Kalian harus bangkit. Kalian harus berhenti terus memberikan pipi yang lain. Kalian harus melawan mereka. Sudah terlalu lama kalian dimanipulasi dengan cap radikal, ekstremis, dan fanatik Alkitab dan semacamnya. Maksud saya, ayolah, kalian itu tidak melakukan kekerasan. Dan apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka menghina atau memanipulasi kalian? Dengan inkuisisi Spanyol yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Itu saja, hanya itu yang mereka punya untuk menyerang kalian. Jadi saya hanya ingin memperjelas. Jika ada sesuatu yang dikatakan dan menyinggung, Anda akan menerbitkan surat pelanggaran. Seseorang mengeluh bahwa bahasa Anda atau apa yang Anda katakan itu menyinggung. Apa ini menyinggung? Sejujurnya, saya sebenarnya terkejut ketika saya melihat video ini. Itulah yang sebenarnya memotivasi saya untuk membuat video tentang penganiayaan terhadap orang Kristen. Karena ya, kita sudah terlalu sering melihat video seperti ini di Inggris, di Britania. Saya bahkan belum pernah melihat video seperti ini di Australia. Tapi untuk sesuatu seperti ini terjadi di Amerika, saya benar-benar kaget. Itu tidak mungkin benar. Tapi begitulah teman-teman, ini benar-benar terjadi. Ini sedang terjadi. Jadi saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, kalian tahu, saya mendoakan yang terbaik untuk kalian. Saya ingin kalian membela iman kalian. Saya ingin kalian melakukan itu, karena kaum woke dan ateis kiri tidak akan bisa menghentikan bangkitnya Islamisme. Mereka tidak akan bisa. Mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip liberal. Mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip sekuler. Hanya kalian. Jadi, jika saya harus memilih antara kaum liberal sekuler yang bersekongkol dengan para Islamis, atau orang Kristen yang akan melawan tirani yang diusulkan oleh para Islamis, maka 100 dari 100 kali saya akan berpihak pada orang Kristen. Jadi tolong bangkitlah dan hajar mereka.